Allianz Stadium kini punya cerita baru yang bikin banyak pasang mata menoleh. Nama Kenan Yildiz. Dari sosok muda yang awalnya hanya jadi opsi cadangan, ia menjelma jadi penyerang yang kerap mencuri perhatian. Gol, assist, hingga cara dia bermain dengan percaya diri membuat publik Juventus sadar bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya bintang besar yang tumbuh di depan mata. Namun, di balik sorotan itu, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Juventus sadar betul bahwa bintang mudanya ini bisa saja dilirik klub-klub besar Eropa dengan tawaran gaji menggiurkan. Kontrak panjang sampai 2029 memang masih aman di atas kertas, tapi rasa was-was tetap ada. Karena itu, manajemen bergerak cepat, bukan hanya mempertahankan, tapi juga memberi penghargaan yang sepadan dengan peran Yildiz. Pertanyaannya, apakah langkah ini cukup untuk memastikan sang wonderkid tetap setia membela hitam putih lebih lama lagi? Situasi kontrak Kenan Yildiz ternyata tidak berjalan semulus yang diharapkan Juventus. Setelah kabar awalnya negosiasi hampir rampung, kenyataan di balik meja perundingan justru menunjukkan jalan yang lebih berliku. Ada tarik ulur yang membuat prosesnya melambat, seolah kedua pihak masih mencari titik temu yang pas untuk masa depan sang bintang muda. Kondisi ini langsung jadi celah bagi para pemburu talenta muda di Eropa. Arsenal dan Chelsea disebut-sebut sudah menyiapkan strategi jika Juventus gagal mengamankan tanda tangan Yildiz. Buat klub-klub Premier League dengan kekuatan finansial besar, situasi seperti ini ibarat peluang emas yang tidak boleh dilewatkan. Padahal, Juventus sebenarnya sudah cukup lama berusaha memberikan penghargaan layak untuk pemain bernomor punggung 10 itu. Gajinya yang masih di angka 1,5 juta euro per musim jelas terasa kecil untuk seorang pemain yang begitu vital. Bahkan beberapa pekan lalu, kesepakatan baru dengan kenaikan gaji 3 kali lipat dikabarkan sudah diambang jadi kenyataan. Namun, kenyataannya sekarang jauh dari kata selesai. Negosiasi kembali berjalan lambat, sementara tawaran-tawaran fantastis dari luar mulai berdatangan. Bagi Juventus, ini bukan sekadar urusan kontrak, tapi juga pertaruhan menjaga simbol masa depan mereka agar tidak direbut pesaing. Alotnya proses negosiasi kontrak Kenan Yildiz langsung jadi sinyal bagi para raksasa Premier League untuk mengambil ancang-ancang. Seakan tak ingin menyia-nyiakan momentum ketika Juventus masih gamang menentukan sikap. Dari laporan Quotidiano Sportivo, Arsenal bahkan siap membuat langkah yang bisa dibilang nekat. Mereka dikabarkan menyiapkan tawaran senilai 55 juta euro ditambah Gabriel Jesus sebagai bagian dari kesepakatan. Proposal ini jelas bukan main-main karena The Gunners ingin menambahkan tenaga muda segar di lini serang sekaligus melepas striker yang kerap diganggu cedera. Di sisi lain, Chelsea juga bergerak cepat agar tidak tertinggal. Menurut La Gazzetta dello Sport, The Blues pernah mengajukan tawaran tunai mencapai 70 juta euro pada bursa transfer Juli lalu. Namun, Juventus menolak mentah-mentah tawaran tersebut, menegaskan bahwa Yildiz bukan pemain yang bisa dilepas begitu saja. Kini, dengan situasi kontrak yang belum juga menemukan jalan keluar, sorotan semakin tajam mengarah ke Turin. Apakah Juventus bisa benar-benar menjaga bintang mudanya dari gempuran finansial klub-klub Premier League? Atau justru saga ini akan berakhir dengan perpisahan yang tidak diinginkan tifosi bianconeri? Kebisingan kabar tentang Kenan Yildiz tak hanya dari Arsenal dan Chelsea. Di sisi lain, Manchester United muncul sebagai klub yang paling serius untuk mendatangkan bintang muda Juventus itu. Bahkan, mereka siap pasang badan mengalahkan Chelsea dan Arsenal dengan tawaran besar yang bisa bikin meja negosiasi di Turin bergetar. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Musim panas lalu, United benar-benar melakukan perombakan besar di lini depan. Nama-nama baru seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko masuk untuk mengisi barisan serang. Sementara wajah-wajah lama, Rashford, Sancho, Anthony, Garnacho, hingga Højlund resmi dilepas. Hasilnya, sayap mereka kini terasa tipis, minim opsi di bangku cadangan. Mungkin untuk satu musim domestik, United masih bisa bertahan dengan skuad yang ada, apalagi mereka tak ikut kompetisi Eropa. Tapi kalau target kembali ke Liga Champions tercapai, kedalaman skuad jadi kebutuhan mutlak. Dan di titik itulah nama Yildiz masuk radar utama.
Menurut laporan Code of Sight, manajemen MU sangat mengagumi talenta muda asal Turki tersebut. Namun, jalan mereka tidak mulus. Chelsea dan Arsenal juga sudah lama menaruh minat pada Yildiz. Kedua klub London itu punya kekuatan finansial dan proyek sepak bola yang bisa menggoda pemain manapun. United jelas harus menyiapkan strategi ekstra, bukan sekadar tawaran angka. Kabarnya, Setan Merah siap mengajukan proposal senilai 78 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Tapi dengan kontrak Yildiz yang masih terikat hingga 2029, Juventus tentu tak akan begitu saja melepas aset berharganya. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana perpanjangan kontrak. Meski begitu, daya tarik Premier League seringkali sulit ditolak. Sorotan global, atmosfer stadion, dan kerasnya persaingan bisa jadi alasan bagi pemain muda untuk mencoba petualangan baru. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali bola singgah di kaki Kenan Yildiz. Cara dia menguasai permainan, menahan tempo, lalu meledak dengan kreativitas seolah jadi penanda bahwa Juventus sedang menyaksikan lahirnya bintang baru. Bukan sekadar prospek masa depan, Yildiz sudah mulai mengambil peran penting dalam identitas permainan Bianconeri. Fisiknya yang cukup kuat memberinya keunggulan dalam duel udara maupun dalam situasi bola mati, tapi yang paling menonjol adalah bagaimana dia bisa mengontrol tempo permainan. Ia tidak hanya menunggu bola, tapi aktif mencari ruang, membuka opsi umpan efektif, serta memanfaatkan jarak tembak dari luar kotak penalti, sesuatu yang jarang dimiliki pemain seusianya. Saat Juventus berada di bawah tekanan lawan, Yildiz tak cuma diharapkan untuk mencetak gol, dia juga kerap turun membantu pressing, merebut bola kembali di lini tengah, dan ikut membangun serangan dari belakang. Gaya bermainnya menggabungkan kreativitas nomor 10 dengan naluri menyerang yang tajam, membuatnya jadi jembatan antara lini tengah dan depan. Di laga besar pun dia mulai menunjukkan kualitas kepemimpinan kecilnya. Bagaimana dia tak ciut menghadapi tekanan besar, bagaimana dia mampu menentukan momen, entah itu umpan kunci atau tendangan keras jarak jauh. Kini, Yildiz bukan lagi sekadar janji masa depan. Juventus sudah melihatnya sebagai bagian penting dalam mesin permainan mereka. Pemain yang kehadirannya selalu dihitung serius oleh lawan. Setiap sentuhan bolanya jadi ancaman, setiap pergerakannya membuka ruang, dan setiap aksinya menghadirkan harapan baru untuk publik Allianz Stadium. Dan di titik inilah, Kenan Yildiz mulai dipandang lebih dari sekadar talenta muda. Juventus menjadikannya simbol regenerasi, sebuah wajah baru yang bisa membawa semangat berbeda setelah era Chiellini, Bonucci, hingga Buffon benar-benar usai. Dari tribun Allianz Stadium sampai ke ruang ganti, nama Yildiz mulai dianggap sebagai representasi masa depan klub. Keputusan Juventus memberi kontrak jangka panjang sekaligus nomor punggung 10 bukan sekadar formalitas. Itu adalah pernyataan tegas bahwa klub percaya pada Yildiz untuk memikul tanggung jawab besar, sama seperti yang dulu diemban Alessandro Del Piero. Dalam pernyataannya, manajemen menyebut Yildiz sebagai pilar penting proyek jangka panjang. Bukti betapa seriusnya Juve menjaga regenerasi ini. Juventus.com. Namun, jadi simbol regenerasi berarti juga menanggung tekanan besar. Ekspektasi publik Turin, media Italia, hingga para legenda klub akan selalu mengiringi tiap langkahnya. Satu laga buruk bisa langsung diperbesar, dan setiap godaan transfer dari Premier League jadi ujian loyalitas. Yildiz bukan hanya diminta mencetak gol, tapi juga menjaga identitas Juve di tengah masa transisi. Itulah mengapa perjalanan Yildiz ke depan akan jadi cermin keberhasilan proyek Juventus. Jika ia berhasil, publik bisa melihat kelahiran ikon baru yang bukan hanya mengisi kekosongan setelah para legenda pergi, tapi juga membuka era baru yang lebih segar. Tapi jika gagal, cerita ini bisa jadi peringatan bahwa regenerasi di klub sebesar Juve bukan perkara mudah. Pada akhirnya, masa depan Kenan Yildiz seperti bab baru yang belum dituliskan di buku sejarah Juventus. Apakah ia akan tetap bertahan sebagai wajah baru Bianconeri, menorehkan kisah panjang seperti para legenda yang pernah mengangkat nama klub? Atau justru godaan Premier League akan menariknya keluar, membuka jalan menuju panggung yang lebih besar dan penuh sorotan global? Satu hal yang pasti,
Setiap langkah Yildiz kini tak lagi hanya miliknya sendiri. Ia membawa harapan tifosi, tanggung jawab regenerasi, dan beban ekspektasi yang besar. Entah ia memilih bertahan di Turin atau merantau ke Inggris, perjalanan wonderkid asal Turki ini jelas akan menjadi salah satu cerita paling menarik di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun ke depan.